Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mulyana. Saya ketua kelompok dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan Linda Olivia dan Cindy Arisa. Judul sistem kami ialah Sistem Manajemen Kasir Apotek. Sebelum masuk ke demo aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arsitektur MVC yang kami gunakan. MVC merupakan singkatan dari Model, View, dan Controller. Tujuan penggunaan MVC adalah memisahkan antara tampilan aplikasi, pengolahan data, dan proses bisnis sehingga kode program menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, serta mudah dikembangkan. Namun, ada penambahan folder baru, yaitu DAO. Pada praktikum sebelumnya, kami masih mengakses database langsung dari controller. Pada PA saya menggunakan pola DAO atau Data Access Object agar proses akses database dipisahkan dari controller. Dengan begitu, controller hanya mengatur alur program, sedangkan query SQL ditempatkan di DAO, sehingga lebih rapi dan mudah dipelihara. Saya akan menjelaskan bagian model terlebih dahulu. Bagian model berfungsi menyimpan struktur data yang digunakan oleh aplikasi. Pada proyek kami, terdapat beberapa model seperti obat, penjualan rinci, dan user. Model hanya menyimpan data berupa atribut, serta menyediakan getter dan setter, sehingga tidak berisi tampilan maupun query SQL. Lanjut, view. View merupakan tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Semua form yang digunakan pengguna berada pada folder view. Contohnya yaitu menu utama, data obat, list obat, transaksi, login kasir, dashboard admin. Lalu ada controller, berfungsi sebagai penghubung antara view dan model. Saat pengguna menekan tombol seperti simpan, edit, hapus, ataupun cari, controller harus akan menerima data dari view, melakukan proses ke database, kemudian hasilnya dikirim kembali ke view. Lalu ada penambahan folder baru yaitu config. Ini tempat file koneksi. Tujuannya adalah agar terhubung ke database. Di dalam file ini terdapat konfigurasi URL, database, dan username serta password. Seluruh proses CRUD menggunakan koneksi dari file ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang model user. Kelas ini digunakan untuk merepresentasikan data pengguna yang diambil dari database. Di dalamnya terdapat atribut yaitu ID user, username, password, nama, dan role. Setiap atribut memiliki metode getter dan setter yang digunakan untuk mengambil maupun mengubah nilai data. Saat proses login berhasil, data hasil query database disimpan ke dalam objek user. Objek inilah yang kemudian dikirim dari user DAO, dituliskan oleh login controller, dan digunakan oleh login kasir untuk menentukan hak akses pengguna, misalnya sebagai admin atau kasir. Selanjutnya adalah kelas user DAO. User DAO berfungsi sebagai data access object atau penghubung antara aplikasi dengan database. Pada awal kelas, yang mengambil koneksi database menggunakan koneksi get connection, sehingga kelas ini dapat menjalankan perintah SQL. Lalu ada metode login, menerima dua parameter yaitu username dan password. Kemudian ada query select kali from users, di mana username sama dengan username dan password. Ini agar parameter dikirim dengan lebih aman dan tidak ditulis langsung ke dalam query. Nilai username diisikan ke parameter query menggunakan setString. Begitu juga dengan password. Kemudian ada query dijalankan dengan execute query. Jika data tidak ditemukan melalui rs next, berarti login berhasil.
data dari database kemudian dimasukkan ke dalam objek bernama user, username, nama, role. Lalu objek tersebut dikembalikan ke login controller. Namun, jika tidak ada data yang cocok, maka metode akan mengembalikan nilai 0, sehingga pada form login akan muncul pesan bahwa username atau password salah. Berikutnya adalah login controller. Kelas ini berperan sebagai penghubung antara view dan DAO, sehingga view tidak berhubungan langsung dengan database. Di dalamnya, saya membuat objek user DAO. Kemudian terdapat metode login yang menerima username dan password. Metode ini hanya menuliskan data tersebut ke DAO, login, username, password. Lalu mengembalikan hasilnya berupa objek user jika login berhasil atau 0 jika gagal. Masuk ke bagian view. Beginilah tampilannya. Pertama, jika tombol masuk ditekan, maka program akan menjalankan metode JButton 1 action performer. Di sini saya membuat objek login controller yang bertugas menangani proses autentikasi. Selanjutnya, username dan password diambil dari komponen text username dan txt password. Sebelum dikirim ke database, saya melakukan validasi. Jika username atau password kosong, sistem akan menampilkan Jepson Pen sebagai peringatan dan mengembalikan fokus ke kolom yang masih kosong. Lalu, jika validasi lolos, program memanggil controller login, username, dan password. Metode ini akan mencocokkan data login dan database dan mengambilkan objek users apabila berhasil. Apabila login berhasil, maka sistem akan mengecek role dari user. Jika admin akan diarahkan ke dashboard admin, jika kasir akan diarahkan ke file menu utama. Lalu, jika username dan password salah, sistem menampilkan pesan error, mengosongkan field, dan mengembalikan fokus ke kolom password agar pengguna dapat mencoba kembali. Lanjut ke bagian dashboard admin. Begini tampilannya. Setelah login sebagai admin berhasil, sistem akan membuka form dashboard admin. Pada constructor, saya manggil init komponen untuk menampilkan seluruh komponen antarmuka. Kemudian saya menjalankan metode tampil tanggal dan tampil jam agar dashboard menampilkan tanggal dan jam secara otomatis. Dashboard ini juga menerima objek user dari proses login. Data tersebut disimpan pada variable users, lalu nama admin ditampilkan pada label dengan variable label nama admin sebagai identitas pengguna yang sedang login. Metode tampil tanggal menggunakan simple date format untuk menampilkan tanggal saat ini, sedangkan tampil jam menggunakan timer yang memperbarui jam setiap 1 detik. Setiap button telah berfungsi dan akan diarahkan ke form selanjutnya. Namun ada beberapa button yang masih dalam pengembangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang controller, yaitu obat controller. Obat controller digunakan untuk mengatur seluruh proses pengolahan data obat. Controller ini menangani proses tambah data, ubah data, hapus data, pencarian data, serta menampilkan seluruh data obat ke JTable.
Metode auto number digunakan untuk membuat kode obat secara otomatis seperti BR00001, BR00002, dan seterusnya. Metode load data digunakan untuk mengambil seluruh data obat dari database. Lalu ada metode simpan, melakukan proses insert ke database. Dan terakhir lalu ada metode update untuk melakukan query update. Dan terakhir ada metode hapus, digunakan untuk menghapus data dari database. Selanjutnya, controller, transaksi controller. Controller ini menangani seluruh proses transaksi penjualan. Saat transaksi disimpan, controller akan menyimpan data kedua tabel sekaligus, yaitu tabel penjualan dan tabel penjualan rinci. Masuk ke bagian model. Model obat Java digunakan untuk menyimpan data obat seperti ID barang, nama barang, harga, dan stok. Lalu ada file penjualan, digunakan untuk menyimpan data transaksi utama seperti nomor transaksi, tanggal, ID kasir, serta total pembayaran. Selanjutnya model penjualan rinci. Model penjualan rinci digunakan untuk menyimpan detail barang yang dibeli pada setiap transaksi. Karena satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu barang, maka setiap barang akan disimpan sebagai satu objek penjualan rinci. Lanjut, saya akan memperlihatkan menu utama, folder view. Menu utama merupakan halaman pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Dari halaman ini, pengguna dapat membuka menu data, obat maupun transaksi. Form ini digunakan, namun sebenarnya telah ada beberapa perubahan sehingga menu utama akan muncul ketika login dilakukan oleh role user, role kasir. Kasir akan diarahkan ke menu utama, admin akan diarahkan ke dashboard admin. Kemudian ada view tampilan obat. Begini tampilannya. Form ini digunakan untuk mengolah data obat. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus maupun mencari data obat. Tombol tambah digunakan untuk memulai proses input data baru. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data ke database. Tombol edit digunakan untuk memperbarui data. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Sedangkan tombol batal digunakan untuk membatalkan proses input. Selanjutnya, tampilan list obat Java. Begini tampilannya. Form ini digunakan ketika kasir ingin memilih obat pada saat transaksi berlangsung. Setelah salah satu obat dipilih, data obat akan dikirim kembali ke form transaksi. Lanjut, tampilan transaksi. Ini adalah di mana transaksi dilakukan oleh kasir. Form ini merupakan
Form utama pada sistem kasir. Pada form ini, kasir dapat memilih obat, menentukan jumlah pembelian, menghitung total pembayar, kemudian menyimpan transaksi ke database. Selanjutnya saya akan menampilkan demo program. Pertama diawali dari login kasir. Ketika di run, akan muncul output. Data admin pada database dinamai dengan username administrasi dengan password di sini ada fungsi untuk menampilkan password. Lalu ada label yang diberi bentuk X untuk digunakan sebagai tombol keluar. Nah, karena role pengguna dengan username administrasi ini adalah admin, ketika ditekan masuk, kok salah? Mohon maaf, saya salah. Administrator. Nah, lanjut. Login berhasil. Ini tampilan dashboardnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sistem akan mengambil nama admin yang login, lalu menampilkan tanggal dan waktu yang berjalan saat ini. Di sini beberapa button belum berfungsi. Lalu admin bisa mengecek data obat. Logout. Saya akan mencoba login kasir. Kasir dengan username kasir 01. Oh ya, sebelumnya saya ingin menunjukkan seperti yang telah dijelaskan tadi, jika menekan masuk tanpa sandi, maka akan muncul warna peringatan. Muncul peringatan itu, password tidak boleh kosong. Begitu juga sebaliknya, jika username kosong, akan muncul warning, username tidak boleh kosong. Jika password salah dan username salah, maka akan muncul pop-up username atau password salah. Lanjut masuk ke menu kasir. Karena role-nya adalah kasir, maka akan diarahkan ke menu utama. Beginilah menu utamanya. Sini ada data obat. Kasir bisa mengakses data obat dan transaksi. Di sini kita bisa
menambahkan obat baru. Di sini sistem CRUD diterapkan. Misal, saya ingin membuat obat baru. Ibuprofen. Lalu menambahkan stoknya. Stok 20. Tekan simpan dan data akan tersimpan. Bisa juga melakukan edit. Lalu edit. Maka datanya akan berubah. Juga bisa melakukan penghapusan. Tekan pada field, lalu hapus. Terhapus. Selanjutnya menu transaksi. Menu utama dari kasir. Saya akan masukkan ID kasirnya 123 saja. Lalu pelanggan bernama Surya ingin membeli paracetamol. Tekan cari, maka otomatis akan membuka list obat. Pilih paracetamol. Pelanggan Surya ingin 2 tablet. Transaksi berhasil dilakukan. Transaksi kemudian akan disimpan ke database. Saya tidak tahu kenapa ini kembalinya tidak berubah. Nantinya akan dilakukan perbaikan pada codingan kami ini atau penambahan. Sekian demo saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.